in association with. Pertumbuhan sektor energi di Indonesia diprediksi akan berkembang pesat dalam beberapa tahun ke depan. Untuk itu Indonesia harus bersiap menghadapinya. Dalam CNN Indonesia Leadership Forum of UAI, hal ini juga akan dibahas dengan mengundang pembicara Direktur Utama PLN Energi Primer Indonesia, Rahmat Dewanto. Seperti apa pembahasan tentang pengolahan energi di acara tersebut? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama yang saat ini sudah berada di Gedung Universitas Al-Azhar Indonesia di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Halo, selamat siang Dika. Silahkan dengan laporan lengkap Anda. Ya, selamat siang. Betul sekali, CNN Indonesia Leadership Forum kali ini digelar di Universitas Al-Azhar Indonesia di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan dan akan dimulai pada pukul 1 hingga pukul 3 sore nanti. Betul sekali seperti yang Anda sampaikan tadi, ada banyak narasumber yang dihadirkan pada ajang kali ini yang mengangkat tema Responding Challenges, Building Young Leaders for Indonesia's Future. Di antaranya adalah Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Asep Saifuddin. Kemudian juga ada Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia, Bapak Rahmat Dewanto. Dan berkaitan dengan temanya tentu ini artinya akan mengulas dan juga mengupas apa saja sih tantangan Indonesia ke depan. Apalagi kita tahu bahwa tahun 2030 sampai 2045 Indonesia diprediksi akan punya bonus demografi di mana jumlah penduduk berusia produktifnya menjadi lebih banyak dibandingkan non-produktif usia 0-14 tahun ataupun juga mereka yang sudah berusia di atas 65 tahun. Tetapi sejatinya bonus demografi itu bukan sekadar angka statistik saja dan juga bukan pula hadiah, melainkan adalah tantangan untuk bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor. Salah satunya adalah di sektor energi. Nah, untuk mengulasnya lebih dalam lagi, saya sudah bersama dengan Pak Rahmat Dewanto. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Apa saja sih, Pak, sebetulnya tantangan Indonesia di sektor energi ke depan dan bagaimana PLN EPI menjawabnya, Pak? Baik, jadi dunia mengalami permintaan energi yang cukup besar. Jadi saat ini ada tantangan climate change, artinya dunia menuju ke energi yang lebih bersih. Namun juga ada kelangkaan energi ini secara keseluruhan, sehingga energy security juga menjadi penting. Indonesia sangat beruntung karena Indonesia memiliki banyak sumber baik energi fosil maupun energi terbarukan. Dalam perkembangan energi, ini ada 3 faktor, energy sustainability, energy security, dan affordability. Untuk itu, Indonesia seperti yang dicanangkan oleh Pak Presiden, bagaimana kita mendukung kemandirian energi, menyeimbangkan ketiga faktor tersebut sehingga ketiga energi itu pelan-pelan kita menuju energi bersih, tetapi bisa menjamin bahwa Indonesia ini terpenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Nah, untuk PLN EPI sendiri, kita sebagai pemasok kebutuhan pembangkit listrik, kita memastikan bahwa pembangkit listrik ini bisa terpenuhi baik dari sisi batu bara, gas alam cair, kemudian BBM dan juga sekarang kita mengembangkan biomasa. Ini bagian dari pengurangan net zero emission ke depan. Oke, karena kan kita juga ditargetkan untuk NZE-nya ini di tahun 2060, bahkan kalau bisa lebih cepat ya Pak ya. Betul. Tapi pertanyaannya bagaimana nih peran generasi muda, apalagi kita tahu di CNN Indonesia Leadership Forum ini akan ada ratusan mahasiswa yang jadi pesertanya nih. Bagaimana peran generasi muda dalam transisi energi dan juga terkait dengan ketahanan energi nasional? Baik, jadi kita mendorong kepada generasi muda agar mereka bisa mempersiapkan diri untuk mengeksplor dan juga mengembangkan teknologi agar pengembangan energi hijau ini bisa lebih cepat lagi, bisa lebih murah, sambil kita mempertahankan kepastian kestabilan pasokan untuk energi di Indonesia. Dan tentunya kita harapkan nanti generasi muda ini bisa berhasil mengunlock potensi-potensi energi yang ada di Indonesia, terutama energi hijau dan juga nuklir salah satunya. Pak, ini kita tahu nih, kalau PT PLN EPI juga tengah bertransformasi di ranah digital ya Pak ya. Ini gimana nih inovasinya apa saja dan bagaimana contoh konkretnya biar bisa diadaptasi oleh generasi muda? Kita di dalam pengembangan biomasa, saat ini kita potensi biomasa di Indonesia 130 juta ton. Ini limbah industri, limbah pertanian dan juga hutan tanaman energi. Nah, biomasa ini supaya pengembangannya bisa lebih cepat, saat ini kita mengembangkan misalnya aplikasi. Aplikasi ini sebenarnya untuk mensinergikan end-to-end dari value chain, mulai dari pemasok, kemudian processing facility sampai dengan
di pembangkit kita maupun nanti apabila sebagian volume itu bisa diekspor. Dengan aplikasi itu harapannya ini bisa lebih efisien, lebih real time, dan juga bisa memberikan nilai ekonomi yang lebih tinggi buat para pemilik energi biomasa ini. Oke, terakhir Pak, nih, kehadiran PT PLN EPI di CNN Indonesia Leadership Forum ini juga tentunya akan mendapatkan banyak insight ya, terutama bagi teman-teman mahasiswa. Tapi kalau dari sisi PT PLN EPI sendiri, apa nih harapan yang diinginkan? Harapannya kita mendukung program pemerintah dan juga mengajak generasi muda bersama-sama, karena Indonesia ini kaya sumber energi, bagaimana kita mengembangkan energi kita. Kita bisa mencukupi kebutuhan energi dalam negeri, tentu saja yang lebih bersih, dan juga kita bisa mendorong, meng-unlock tadi ya, ada nilai ekonomi yang bisa kita eksplor dari pasar internasional misalnya, mengencourage pemuda untuk mengeksplor teknologi ke depan, sehingga ke depan Indonesia bisa menjadi pemasok energi utama di dunia. Baik, terima kasih Pak Rahmat Dewanto. Sama-sama. Itu tadi adalah gambaran yang mungkin nanti juga akan menjadi salah satu materi yang disampaikan dalam CNN Indonesia Universitas Al-Azhar Indonesia yang nanti akan diikuti juga oleh ratusan mahasiswa. Selain itu juga nanti akan ada talk show bersama dengan Direktur Utama CNN Indonesia Desi Anwar yang tentunya juga akan membahas banyak isu terkait dengan pertumbuhan ekonomi, kemudian juga terkait dengan pembangunan manusia, apalagi juga ada Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia Profesor Dr. Asep Saifuddin yang tadi juga sempat saya wawancarai dan menyatakan bahwa investasi terbesar untuk menghadapi Indonesia Emas tahun 2045 adalah pendidikan, dan nanti ini juga akan menjadi salah satu yang dikupas tuntas bersama dengan para mahasiswa di CNN Indonesia Leadership Forum. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih laporan langsung Mahardika Utama. Selamat bertugas kembali. In association with